Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali mengunjungi Anda semuanya. Tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saya mau berterima kasih kepada para sahabat yang selama ini telah mendengarkan program Making Life Better dan setia mendengarkan dan sudah memberikan kesaksian bahwa Making Life Better telah menjadi berkat bagi Anda. Dan saudara-saudara, saya tidak menyangka kemanapun saya pergi ketemu dengan orang-orang yang bisa mengenali wajah dan suara saya. Saya mau berterima kasih kepada Bung Daniel. Kemarin ketemu di Beach Walk, Pantai Kuta. Kemudian ada ibu-ibu yang kita ketemu di kapal feri ya, menuju ke Pulau Rote. Kemudian di airport ketemu saudara-saudara yang ternyata selama ini mendengarkan Making Life Better dan diberkati lewat Making Life Better. Jadi saya sungguh bahagia karena ternyata Making Life Better sudah menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak disangka-sangka di berbagai daerah, lintas agama, lintas suku, dan banyak orang yang memang merasakan dampak daripada Making Life Better. Jadi hari ini saya mau menyapa Anda semuanya yang selama ini telah diberkati oleh Making Life Better. Sekali lagi doa saya kiranya terus Making Life Better bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Amin. Dan siang hari ini saya mau menjelaskan betapa pentingnya memahami waktu Tuhan ya, dan melalui program Making Life Better ini saya mau menjelaskan ini karena kadang-kadang saudara kita berlaku seperti Marta dan Maria, saudaranya siapa yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian, ya kan, Lazarus ya. Dan saudara kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kepahitan, sukacita, berkat, kekurangan, penderitaan, kemenangan, itu diizinkan melewati kehidupan kita. Kalau saya bisa jujur, kadang-kadang ada hal yang kita tidak kehendaki terjadi dalam hidup ini. Ada kenyataan-kenyataan yang tidak kita inginkan datang dalam hidup ini, yang kalau kita tidak punya persiapan di dalam hati, saudara bisa jadi orang yang kecewa, galau, putus asa karena banyak yang tidak kita sangka ternyata terjadi dan kita kaget. Waduh, seperti kemarin kami mendengarkan Ibu Else Lim yang menderita 2 kanker getah bening dengan kanker payudara bersamaan. Padahal beliau sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Dan beliau juga sempat ada memberontak kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah mendedikasikan hidup dan keluarga saya untuk melayani Engkau hampir 50 tahun. Kenapa tiba-tiba saya diizinkan menghadapi kenyataan seperti ini? Nah saudara-saudara, inilah hidup. Hidup memang tidak pernah menjanjikan bahwa segalanya akan selalu mulus. Hidup juga tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, salah satu cara kita memahami kehidupan adalah dengan memiliki konsep tentang apa itu waktu Tuhan. Karena ada nyanyian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meski terkadang sulit untuk dimengerti, tetapi saudara, Alkitab mengatakan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan yang dipeluk, ada waktu untung, ada waktu rugi, semua ada waktunya. Nah, persoalannya adalah apa yang kita harapkan, waktu yang kita tetapkan beda dengan waktunya Tuhan. Dan itu sering terjadi. Ini terjadi dengan, mungkin saudara pernah mendengar ada seorang yang teman dekatnya istilahnya
Tuhan Yesus yang mati. Kemudian saudara-saudaranya mengirim berita kepada Tuhan Yesus. Maria dan Marta kirim kepada Tuhan Yesus bahwa saudaraku sedang dalam keadaan sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung mengunjungi, justru dia sengaja untuk membiarkan mendelay. Karena apa? Karena dia tahu bahwa bagi dia waktu bukan masalah. Kemudian pada waktu dia sampai di sana ternyata Lazarus sudah mati. Sudah 4 hari. Kemudian Marta mengatakan, aduh seandainya engkau datang lebih awal mungkin nasibnya tidak seperti ini. Nah saudara-saudara, kita pernah menggunakan kalimat itu kalau kita mau jujur. Waduh seandainya Tuhan menolong saya dulu mungkin nasib saya tidak seperti ini. Waduh seandainya berkat Tuhan tepat pada waktunya saya tidak akan terlilit dengan masalah ini. Aduh seandainya saya mengalami pertolongan Tuhan dulu mungkin saya tidak seburuk ini sekarang. Saudara-saudara, kita begitu mudah seperti menyalahkan waktu Tuhan. Iya kan? Padahal ingat baik-baik, Tuhan tidak berada di dalam waktu. Tuhan tidak berada di dalam atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya Tuhan berada di atas waktu. Dia adalah Alpha and Omega, artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Bukan ada awalnya dan akhirnya. Sebetulnya Tuhan sudah ada sebelum segalanya ada. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Konsekuensinya apa? Tuhan karena dia tidak ada di atas atau tidak ada di dalam waktu, Tuhan bisa melihat masa depan dari masa lalu. Tuhan bisa melihat masa lalu dari masa depan. Saudara-saudara, kalau saya membawa biji mangga, kalau saya mempertontonkan biji mangga kepada saudara, kemudian saya tanya ini apa? Saudara pasti akan menjawab biji mangga, iya kan? Atau benih mangga. Tetapi kalau saya mempresentasikan kepada Tuhan, Tuhan bisa melihat itu bukan hanya biji mangga, itu pohon mangga, itu buah mangga, itu uang. Kenapa? Karena dia bisa melihat masa depan dari masa kini. Dia bisa melihat masa kini dari masa lalu. Sehingga bagi Tuhan tidak ada masalah dengan waktu. Nah, kesalahan kita kadang-kadang, kita memaksakan kalau bisa ini sekarang Tuhan. Saya perlu sekarang. Saya perlu mujizatnya sekarang. Saya perlu pertolonganmu sekarang. Kalau sekarang Tuhan tidak menolong, nanti apa yang akan terjadi? Itu yang terjadi dengan Marta dan Maria. Ternyata apa? Ternyata bagi Tuhan tidak ada masalah. Bagi Marta dan Maria, engkau telat. Tuhan telat datang. Kalau Tuhan datang 2 hari yang lalu, Sakeus waktu itu apa? Lazarus waktu itu masih hidup. Lazarus masih bisa ditolong, tapi dia sekarang sudah mati. Yesus bilang tidak, dia hanya tidur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar sesuatu di sini. Pelajaran pertama, Tuhan tidak berada di dalam waktu Anda. Tuhan punya waktu sendiri dan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Meski kadang sulit dipahami, meski kadang sulit dimengerti, meski kadang otak tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, percayalah bahwa waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Abraham menanti 25 tahun. Mereka membuat sebuah keputusan salah, mengambil jalan pintas sehingga menimbulkan masalah. Seandainya Abraham mau menanti waktu Tuhan, mungkin tidak ada konflik antara Ishak dan Ismail, ya kan? Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak sabar menanti waktu Tuhan, akhirnya kita membuat keputusan yang salah. Saya mau menanyakan kepada saudara-saudara, adakah keputusan-keputusan yang salah yang pernah saudara buat gara-gara saudara tidak sabar menanti waktu Tuhan? Belajarlah seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia menunggu 13 tahun untuk
mimpinya menjadi kenyataan. Saudara belajar dari Daud, dia menunggu mungkin lebih dari 15 tahun untuk akhirnya urapan menjadi raja itu benar-benar digenapi, dia menjadi raja. Ketika Daud diurapi, tidak otomatis dia pindah ke istana sebagai raja. Bahkan setelah diurapi, Daud masih menghadapi pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Saudara, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik, walau terkadang susah untuk dipahami. Jadi, saya tahu di antara saudara-saudara, Bapak Ibu, mungkin ada yang sedang, kapan saya bisa beli rumah? Kapan saya bisa beli mobil? Kapan saya bisa dapat jodoh? Kapan saya bisa dapat uang cukup untuk menguliakan anak? Kapan masalah saya akan selesai? Kapan? Ingat, belajarlah seperti orang lumpuh yang harus menderita 38 tahun. Pada waktu dia didatangi oleh Tuhan dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Hampir saja dia hampir saja dia tidak mengalami keajaiban. Karena apa? Dia sudah sampai di titik kecewa. Karena apa? Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang apa? Aduh, saya ini sakit lumpuh, tidak ada yang menolong saya. Kalau air itu bergoncang, yang sakit-sakit lain itu yang akan masuk dulu ke dalam kolam. Tidak ada yang menolong saya, alias apa? Dia sudah mengatakan, ya nasib. Nah, kadang-kadang saudara, menanti waktu Tuhan itu bisa membuat Anda sampai di ujung keputusasaan. Pada waktu Anda putus asa dan tidak lagi berani berharap, Anda sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Maka salah satu cara supaya Anda bisa bertahan menanti waktu Tuhan adalah sabar. Ada waktu Tuhan. Amin. Maka nyanyikanlah lagu lama ini. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar. Bu, sabar bu, nanti Tuhan ada waktu mengubah suamimu. Suami-suami, sabar, nanti Tuhan akan berperkara dengan istrimu. Sabar, tetanggamu yang selama ini melecehkan, menggosipkan, memberikan kesulitan, memusuhi Anda. Ada waktunya Tuhan akan mengubah. Ada waktunya Tuhan akan campur tangan. Ada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan. Ada waktunya Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidupnya. Kenapa? Tuhan punya waktu. Amin. Itulah sebabnya saya mau mengatakan kepada Anda, jangan sampai Anda kehabisan harapan gara-gara Anda mengatakan, aduh telat ini, Tuhan telat ini telat nih gara-gara Tuhan, ini telat nih. Saudara, tidak ada istilah telat dan salah alamat di dalam kamusnya Tuhan. Saya ulangi ya. Di dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah telat, tidak ada salah alamat, dan tidak ada kebetulan. Saudara, semua sudah diatur oleh Tuhan. Karena apa? Dia tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan berada di atas waktu. Harapanmu yang tidak paham mengenai rencana Tuhan, yang kadang-kadang terlalu tinggi, kau berharap sekarang waktunya, kemudian itu tidak datang, kau jadi kecewa, kau menyalahkan Tuhan. Jangan begitulah. Sabar. Amin. Sabar, ada waktunya Tuhan. Tidak usah seperti membanding-bandingkan, kok dia sudah diberkati, dia sudah beli rumah, saya belum. Kok dia sudah dapat jodoh, saya belum. Kok dia sudah dikasih anak, saya belum. Kok dari dulu saya menderita terus, dia sudah senang. Kenapa Tuhan? Aduh Tuhan, engkau di mana? Sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Tidak usah membanding-bandingkan. Tidak usah saudara menganggap bahwa oh ini terlalu cepat, Tuhan terlalu terlambat untuk menolong saya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong Anda. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Haleluya.
Amin. Saudara-saudara, sudah lama sekali saya pengen punya rumah, ya kan? Karena sejak saya menikah, saya pindah rumah 23 kali. Coba bayangkan, pindah rumah 23 kali. Secara manusia, saudara-saudara, aduh, pindah lagi, bosan. Ngontrak lagi, bosan. Tetapi Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu. Baru tinggal dari pengungsian di Ambon pindah ke Bali, tahu-tahu ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kami membeli rumah. Akhirnya kami bisa beli rumah. Dan pada waktu kami bisa beli rumah, kami mensyukuri Tuhan baik, Tuhan tepat pada waktunya. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda yang sedang menanti mujizat, menanti kesembuhan, menanti pertolongan, menanti jodoh, menanti anak, menanti kemurahan Tuhan, serahkanlah segalanya. Sabar dan tunggu waktunya. Semua pada waktunya akan terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Amin, saudara. Dan saya mau berdoa secara khusus, Anda yang sedang menanti pertolongan Tuhan, Anda yang sedang menanti waktu Tuhan, Anda yang sedang menanti mujizat Tuhan, Anda yang sedang menanti sama seperti wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, orang lumpuh yang menanti 38 tahun, Abraham yang menanti 25 tahun, Ayub yang menanti bertahun-tahun. Semua pada waktunya Tuhan selesaikan. Dan saudara mungkin sekarang mengatakan, Pak, saya hanya perlu waktu Tuhan, saya perlu kesabaran. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara-saudara supaya saudara menjadi orang yang tabah, sabar. Jangan mengambil jalan pintas. Sebab kalau saudara mengambil jalan pintas, belum tentu jalan pintas itu benar. Belum tentu jalan pintas itu menyelesaikan. Jangan sampai justru jalan pintas yang saudara ambil membuat Anda malah menghadapi masalah lagi. Taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa kami dalam surga, aku berdoa agar kiranya Tuhan, Engkau akan menolong saudara-saudaraku yang sedang menanti waktumu, menanti mujizat, menanti pertolongan, menanti keajaiban, menanti waktu Tuhan, menanti dengan tabah, menanti dengan sabar. Aku mau menyerahkan saudara-saudaraku ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus. Sabar, sabar, haleluya, amin. Jadi itu yang pertama kebenarannya. Saudara-saudara, waktu Tuhan dengan waktu saudara berbeda. Jangan paksakan waktumu atau jangan paksakan Tuhan untuk merestui apa yang Anda inginkan. Kenapa? Allah sudah punya rencana. Dia yang mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Yang kedua, kembali kepada Marta, kembali kepada Maria. Kenapa Tuhan mendelay? Mendelay itu artinya Tuhan sendiri yang mengatakan, biar saja dia tidak mati, dia hanya tidur. Artinya Tuhan yang tidak datang seperti yang diharapkan oleh Marta. Dia datang 4 hari ketika Lazarus sudah meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan ingin supaya Allah dimuliakan. Di dalam kisah itu Yesus sendiri mengatakan, biar nanti Allah yang dimuliakan. Artinya apa? Tuhan punya agenda sendiri. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, termasuk yang paling parah bukan hanya sakit. Lazarus sudah mati, tubuhnya mungkin sudah membusuk menurut Marta dan Maria. Tetapi apa yang terjadi? Justru disitulah waktu Tuhan meminta Lazarus untuk keluar, kemudian mujizat terjadi, nama Tuhan diagungkan, banyak orang yang menyaksikan, wow, ternyata dia adalah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Allah kadang-kadang mengizinkan Anda menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang cukup lama, bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah tidak mau, tetapi Allah ingin melalui ini semuanya nama Tuhan dipermuliakan.
Dan saya sudah mengalami. Kenapa saya diizinkan menghadapi tantangan? Kenapa saya diizinkan menghadapi kanker? Kenapa saya diizinkan tinggal di pengungsian? Kenapa saya diizinkan menghadapi pergumulan? Karena ternyata Tuhan ingin supaya namanya dipermuliakan, namanya diagungkan, namanya ditinggikan melalui apa? Melalui keajaiban-keajaiban yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Jadi ada maksud di balik delay yang menurut ukuran kita delay, atau kok kenapa Tuhan tidak menolong sekarang? Karena Tuhan ingin namanya dipermuliakan. Akhirnya orang semua tahu, wow, Yesus bisa membangkitkan orang mati dari kubur. Dan Yesus bisa berkhotbah di tengah-tengah mereka, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Ujung-ujungnya apa? Tuhan dipermuliakan. Jadi Ibu Lenda, Tekla, Riama Hutasoid, kalau engkau sedang diizinkan menghadapi Ibu Rita, Vicet, dan saudara-saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak terlambat dan Tuhan tidak pernah salah alamat. Tuhan hanya ingin namanya dipermuliakan, kemudian hidupmu dikuatkan, karaktermu dibangun. Maka saudara-saudara, Yakobus benar waktu mengatakan anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai-bagai cobaan. Dan tidak ada janji sampai kapan pencobaan itu akan berakhir. Tetapi yang janjinya adalah kalau kamu tahan, kamu tabah, kamu setia, maka apa yang terjadi? Kamu akan dapat hikmat. Ketika kamu dapat hikmat, kamu tidak kekurangan satu apapun. Akhirnya apa? Kamu menjadi orang yang punya bekal untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan apa? Dengan hikmat yang kau dapatkan sekarang. Haleluya. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, mari kita meyakini bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meski terkadang sulit untuk dipahami, itu benar. Pertolongannya Tuhan itu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Haleluya. Amin. Ibu Duma, Ibu Linda, sabar. Jadi yang pertama tadi, waktu Tuhan dengan waktu saudara beda. Yang kedua, Tuhan punya agenda. Mengapa kadang-kadang kita anggap lambat? Karena apa? Ada tujuannya. Bukan untuk membuat saudara menderita, bukan untuk membuat saudara putus asa, tetapi Tuhan punya agenda supaya namanya dipermuliakan. Amin. Dan yang terakhir, saya salut dengan Marta. Dia mengatakan, aduh, seandainya engkau datang mungkin tidak seperti ini, tetapi aku tahu kalau engkau minta kepada Bapa, maka akan ada yang terjadi. Marta masih beriman, walaupun adiknya sudah mati, tetapi Yesus sudah datang, berarti akan ada keajaiban. Di dalam penantian dibutuhkan keyakinan, karena yang menolong saudara mendapatkan keajaiban adalah iman Anda. Keyakinan Anda itulah yang mendatangkan keajaiban dalam kehidupan. Saya ulangi berkali-kali, saya mengatakan ini, alat transaksi dalam kerajaan Allah adalah iman. Yang menggerakkan kekuatan Allah mengalir dan melahirkan keajaiban adalah iman. Maka Marta masih beriman bahwa walaupun adiknya sudah mati, Yesus bisa minta kepada Bapa di surga dan nanti akan ada keajaiban. Dan benar saudara. Jadi di tengah-tengah penantian, jangan pernah mengizinkan Anda lemah iman. Di tengah-tengah penantian, kasih makan, kasih vitamin iman Anda. Di tengah-tengah penantian, jangan pernah lupa untuk menguatkan iman. Karena orang yang kuat iman, dia akan bertahan. Dan iman itu yang akhirnya menghadirkan keajaiban. Haleluya. Apa yang terjadi dengan Ayub? Dia kehilangan hartanya, 7.000 kambing, 3.000 unta, 1.000 lembu, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Dia menderita penyakit ganas, lepra ganas.
Dia tinggal di antara anjing dan kucing. Saudara, teman-temannya meninggalkan dia, istrinya ngajak bunuh diri. Kutuki Tuhan Allahmu dan matilah, katanya. Tapi Ayub sabar. Ayub kehilangan harta tapi dia tidak kehilangan iman. Buktinya bagaimana? Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada waktu teman-temannya memojokkan dia, menghakimi dia, menyakiti hatinya, Ayub masih bisa mengatakan, aku tahu bahwa penebusku hidup. Seandainya aku mati dengan kulit lengket dengan tulang, aku masih akan melihat Allah, katanya. Dan buktinya benar. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Imannya membuat dia dipulihkan oleh Tuhan. Semua yang hilang digantikan 2 kali lipat. Saudara-saudara, Anda boleh kehilangan yang lain, tetapi dalam penantian jangan sampai Anda kehilangan iman. Karena imanmu yang akan menguatkan, imanmu yang akan memulihkan, imanmu yang akan menolong Anda untuk bertahan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kamu tidak khawatir, bahwa semua dalam doa dan ucapan syukur, kata Rasul Paulus. Jadi betapa pentingnya menjaga iman di tengah-tengah kesulitan, saudara-saudara. Betapa pentingnya menjaga keyakinan, saudara. Jangan sampai menyerah kalah, apalagi menukar iman saudara dengan yang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tetapi saya tahu persis bahwa imanmu bisa menggantikan yang hilang. Imanmu bisa menolong Anda dalam penantian. Imanmu bisa tetap tersenyum pada waktu engkau dimusuhi, disakiti, dizolimi. Saudara masih bisa menyembah Tuhan, menyanyikan lagu pujian seperti Daud pada waktu berapa banyak orang yang mengatakan, bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Betapa banyaknya lawanku ya Tuhan. Tapi Daud langsung mengatakan, tetapi engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku, engkau adalah kemuliaanku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku bangun dan aku tidak takut lagi kepada puluhan orang yang mengepung aku. Imannya Daud memulihkan hati Daud. Itulah sebabnya saya mau berdoa sekarang. Saudara-saudara yang sedang menanti, dan saudara mengatakan, Pak, aku berdoa supaya Tuhan menambahi imanku. Akhir-akhir ini saya sudah mulai khawatir. Kalau Tuhan tidak menolong sekarang, nanti bagaimana? Kalau Tuhan tidak mengulurkan tangan, nanti bagaimana? Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, nanti bagaimana? Saudara tidak usah bagaimana. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Gunakan iman saudara. Gunakan iman saudara bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gunakan iman yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihinya dan yang hidup sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara, ketika kita menggunakan kebenaran untuk menerawang masa depan, iman mulai muncul, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Karena apa? Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang akarnya merambat ke tepi batang air, daunnya tetap hijau, selalu menghasilkan buah pada waktunya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi saya mau menantang saudara-saudara yang sedang mungkin lemah iman, tidak sabar menanti waktu Tuhan. Saudara sedang pikir-pikir untuk mengambil jalan pintas yang sebetulnya belum tentu jalan pintas itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, doakan saya supaya saya bisa kuat menghadapi semuanya ini. Pak Paulus, doakan saya supaya saya bisa tabah, sabar menghadapi semua ini. Pak Paulus, doakan saya supaya saya tidak membuat jalan pintas yang justru mencelakakan saya. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada, berdoa dengan saya biar Tuhan akan menjawab. Amin. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang dalam penantian,
yang kadang-kadang membuat keputusan-keputusan yang salah atau sedang memikirkan untuk mengambil jalan pintas. Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan, berikan kami vitamin iman, sehingga kami bisa bertahan menghadapi semuanya ini, dan kami tabah menjalani hidup ini oleh karena kekuatan dari Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuatkan saudara-saudaraku Bapa hari ini, kuatkan iman mereka. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengajak saudara-saudara memahami waktu Tuhan itu menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Kita tetap bersukacita dalam situasi menderita, masih ada kemauan untuk memuji, menyembah dan mengatakan Tuhan Engkau baik. Semua baik, semua baik. Amin. Kemarin saya mendengar Ibu El Selim, ternyata justru dengan 6 bulan berada di Penang dalam pengobatan, dia menyaksikan betapa luar biasanya keajaiban demi keajaiban demi keajaiban Tuhan. Dan kemarin dia bilang kepada saya, Pak Paulus, dengan pengalaman saya menderita kanker, ternyata Tuhan pakai saya sekarang untuk menolong orang-orang yang kena kanker. Coba saudara-saudara. Jadi tidak ada penderitaan yang tanpa maksud. Saya ulangi lagi. Tidak ada kesulitan dan penderitaan yang tanpa maksud. Artinya apa? Semua kesulitan, semua tantangan, semua pergumulan yang Anda hadapi, di balik itu ada maksud Tuhan. Amin. Tolong ditulis di status saudara. Tidak ada penderitaan tanpa maksud, atau tidak ada penderitaan tanpa tujuan. Itu artinya apa? Artinya setiap cobaan, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, di balik itu ada agenda ilahi, ada rencana Tuhan, ada cara Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara-saudara. Saya mengajarkan ini berkali-kali. Saudara-saudara, dalam hidup ini Anda akan masuk 3 terminal. Ingat baik-baik ya. Terminal pertama apa? Terminal saya bisa. Saya bisa, Pak. Saya masih banyak uang. Saya masih sehat. Saya masih muda. Saya masih punya koneksi. Saya tidak berdoa aja bisa makan kok, Pak. Saya tidak usah minta, Tuhan, saya masih bisa membiayai anak-anak saya. Waspadai, saudara-saudara. Sebentar lagi Anda akan dibawa masuk ke terminal 2. Apa itu? Saya tidak bisa. Terminal ini saya anggap sebagai terminal air mata. Kenapa? Karena di terminal ini hanya air mata. Karena apa? Uang saudara tidak bisa menyelesaikan pernikahanmu. Jabatan Anda tidak bisa menyelesaikan saraf kejepitmu. Ketenaran Anda tidak bisa menyelesaikan penyakitmu. Yang ada hanya tetesan air mata dan mengharapkan Tuhan tolong saya. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu Anda menyadari bahwa kekuatan, pangkat, jabatan, kedudukan tidak bisa diandalkan. Maka Anda akan dibawa ke terminal 3. Apa itu? Terminal hanya Tuhan yang bisa. Disinilah saudara menyerah, kalah di hadapan Tuhan, dan saudara akhirnya mengatakan, Tuhan, aku perlu kasih karuniamu. Tuhan, aku perlu pertolonganmu. Tuhan, aku perlu mujizatmu. Tuhan, aku perlu anugerahmu. Saudara-saudara, disitulah saudara akan mengenolkan diri. Kita tidak bisa menyelesaikan, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Dan akhirnya kita mengatakan, semua karena anugerahnya. Semua Anda akan hidup dalam anugerahnya. Anda akan mengandalkan anugerahnya. Ternyata apa yang kita andalkan selama ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak bisa menyelesaikan. Amin. Sama seperti apa yang dialami oleh wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Setelah hartanya habis, setelah harapannya habis, setelah semua yang diandalkan tidak bisa menyelesaikan, tapi penyakitnya malah parah, dia bilang apa? Asal
ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, setelah mengandalkan segalanya tidak bisa menyelesaikan, akhirnya ujung-ujungnya dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dan di dalam kuasa Tuhan ada anugerah. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Haleluya. Sama dengan yang 38 tahun lumpuh. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Sama seperti apa yang dialami oleh Musa, Daud, Yusuf, Gideon. Menantikan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Dan saudara mungkin sekarang mengatakan, Pak, doakan saya supaya saya menanti dengan iman. Amin. Imanmu sangat berarti di dalam penantian. Banyak orang yang kehilangan iman karena tidak sabar menanti waktu Tuhan. Dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menambahi persoalan. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, belajar dari Maria dan Marta yang memang agak kecewa. Oh, seandainya engkau datang guru, mungkin adik saya tidak mati. Tapi ternyata Tuhan punya agenda berbeda. Waktu Tuhan berbeda. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah teruslah berharap kepada Tuhan. Meskipun kau tidak paham dengan kenyataan, kau tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetaplah percaya. Karena apa? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin Ibu Yulin. Amin Pak Paskalina, ya, atau Ibu Paskalina, maaf. Gerusen yang baru bergabung, saudara-saudara Yulin, kemudian saudara-saudara yang lain yang baru bergabung. Saya mau menyapa Anda. Mari kita belajar, Ina, Leni, belajar untuk menantikan waktu Tuhan dengan iman. Karena orang yang berharap dan menanti waktu Tuhan tidak pernah dikecewakan. Haleluya. Amin. Ibu Kris Mongkau yang sudah mengatakan amin. Semua karena anugerahnya. Ibu Linda, Ibu Olga, Lemis, dan masih banyak yang lain yang bergabung hari ini. Saya hanya mau mengajak Anda sekalian. Mau apa sekarang? Mau menanti waktu Tuhan dengan cara menguatkan iman karena yakin nanti Tuhan yang dipermuliakan, atau saudara mau mengambil jalan pintas yang belum tentu ada dalam kehendak Tuhan, belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan, dan bahkan kalau Anda tidak melakukan dengan baik, Anda akhirnya akan menghadapi kesulitan. Saran saya, sabar. Pahami waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik buat Anda. Amin. Haleluya. Terakhir, saudara yang sudah lama menanti untuk sembuh. Saudara mungkin sudah sakit bertahun-tahun. Sama seperti yang menderita pendarahan 12 tahun atau yang lumpuh 38 tahun. Ada waktu Tuhan. Dan sekarang ini barangkali ini adalah waktu Tuhan buat Anda. Percaya kepadanya, gunakan iman Anda, berdoa dengan saya. Izinkan Tuhan melawat Anda, tubuh Anda, jiwa Anda, raga Anda disegarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Taruh tanganmu di tempat yang sakit sekarang. Yang kanker, yang diabetes, yang paru-paru basah, yang TBC, yang saraf kejepit, yang barangkali saudara menderita lambung atau penyakit apapun juga. Taruh tanganmu di dada atau di tempat yang sakit. Mengimani bersama-sama dengan saya dan izinkan Tuhan melawat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami percaya, kami beriman, kami meyakini kebenaran, kami bersandar pada anugerah-Mu. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami.
Bapa, Engkau melawat saudara-saudara kami yang sakit kanker, yang sedang menanti untuk operasi, yang bahkan sekarang ini sedang menantikan untuk ada jamahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudaraku yang sedang menantikan operasi, Ibu Leni, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau sedang melakukan mujizat sekarang, sehingga tidak perlu operasi. Saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan secara khusus, kekuatan secara fisik, pemulihan secara fisik, di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami dijamah, kami disembuhkan, kami dikuatkan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya senang, saya percaya, sementara tadi berdoa ada di antara saudara yang dijamah oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami urapan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, merasakan ada kuasa yang mengalir dan ada beban yang terangkat, penyakitmu mulai disembuhkan oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya senang sekali. Saya berdoa agar kiranya hari ini banyak yang dijamah oleh Tuhan. Dan saya mau mengingatkan sekali lagi, beberapa saudara-saudara yang kemarin sudah menerima Alkitab suara dan buku kekuatan berkat yang luar biasa, jangan lupa dibaca, jangan lupa gunakan alat ini untuk menguatkan iman sambil engkau menanti waktu Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa akan melawat hidup saudara-saudara. Janji Tuhan tidak pernah meleset, kata Kesia. Hidup ini banyak belajar sabar, menanti jawaban Tuhan, belajar selalu setia, mencintai Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Thank you Kesia yang sudah memberikan respon, dan saudara-saudara yang lain yang sedang menantikan waktu Tuhan. Kadang-kadang tidak mudah untuk dimengerti kata lagu itu. Pada akhirnya Tuhan itu setia. Janji Tuhan tidak pernah meleset, karena ada lagu berdiri atas perjanjian Allah. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita yang kadang-kadang tidak sabar menanti waktu Tuhan, seolah-olah Tuhan mengingkari janji. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi buat saudara-saudara yang sudah menerima audio Bible dan juga sudah menerima buku ini, tolong dibaca dan nanti bersaksi bahwa melalui buku dan audio Bible ini saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, imanmu bertumbuh, dan pada akhirnya Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Amin. Bapak Ibu, thank you very much, dan sekali lagi thank you sudah mengikuti. Ada banyak yang bergabung hari ini, dan saya rindu Bapak Ibu bagikan video ini ke teman-teman Anda, share untuk memberkati teman-teman Anda. Bagikan video ini di Facebook, di YouTube, di Instagram, atau dimanapun juga, untuk memberkati saudara-saudara kita, sehingga mereka paham waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau terkadang tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti. Amin. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Yang belum dapat bukunya, tunggu. Kalau saudara sudah kasih alamatnya, saudara pasti dapat. Karena itu nanti dibayar di tempat dan kami sudah kirim. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.